Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan. Ibadah Minggu 23 Agustus 2020 dipimpin oleh Pendeta Junior Kartika Absari. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 1, bait 2, Haleluya pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema Gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari Gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi, dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. Namun, kita tidak ingin mundur atau takut. Justru, GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudra yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti. Jika ingin tetap memberi arti, meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk membarui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Mari bersama kita pujikan NKB 111 bait pertama, Gereja bagai bahtera.
Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Aku akan menyebut kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 24-26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan bila mana pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena kemurahan dan kebaikan Engkau, Tuhan Yesus, Kepala Gereja, sehingga hari ini kami bersama-sama GKI boleh memperingati hari ulang tahun kami di dalam penyatuan GKI yang ke-32. Kami mengucap syukur semua boleh terjadi karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami sekalian. Dan di dalam syukur kami ingin merendahkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya sabda yang saat ini akan kami baca dan kami kumpulkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami sebagai gereja boleh berjalan sederap, boleh mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan kami, dan terus mendengarkan suara Tuhan untuk menjadi mitra di dalam menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita. Jadi bukan hanya karena hati kita bersukacita, tapi kalau kita lihat bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Kenapa? Karena pada bulan ini para Agus berulang tahun ya. Yang namanya Agus ada? Ya, Agustinus, Agustus, Agustin, Agustina, Agus siapa lagi? Ya, mereka berulang tahun karena biasanya kalau namanya Agus masih lahir di bulan Agustus. Ada yang Agus bulan Desember baru lahir? Ya, itu salah bulan. Kita juga bersyukur bahwa di bulan ini bangsa Indonesia juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang Ya betul, 75 tahun. Ikut lomba online, lomba makan kerupuk online, ya, atau lomba balap karung secara online di rumah masing-masing ya. Walaupun kita nggak bisa merayakan sukacita bersama, tapi kita tetap bersyukur untuk kemerdekaan yang telah diraih dan kita rasakan saat ini. Dan syukur yang selanjutnya adalah kita bersyukur dan penuh kebahagiaan karena GKI pada hari ini memperingati hari ulang tahun penyatuan yang ke-32 tahun ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bisa jadi ulang tahunnya ini lebih muda atau lebih tua dari umur gereja masing-masing ya. Kalau GKI Prambanan usianya berapa tahun ini? Ada yang ingat? Ya, lebih muda daripada penyatuan GKI yang sudah 32 tahun. Biasanya di dalam ulang tahun ini, kalau GKI ulang tahun dirayakan oleh semua gereja GKI yang ada di Indonesia. Kalau orang ulang tahun itu kelahiran, ulang tahun pernikahan, selalu ada syukur dan ada harapan. Ada yang kalau ulang tahun doanya panjang umur, sehat, bahagia, sukacita, gak ada masalah gitu ya. Kenyataannya ya kadang sakit, kadang ada pergumulan, kadang juga ada penderitaan. Nah, tahun ini bersama-sama harapan kita sebagai GKI dalam ulang tahun ke-32 adalah supaya kita menjadi gereja yang terus membaharui diri. Kenapa tema ini diusung?
Kenapa tema ini harus kita gumulkan bersama-sama? Kenapa tema sebagai gereja yang harus membaharui diri ini menjadi topik yang penting untuk digumulkan GKI secara bersama-sama? Ada apakah? Mengapa kita harus membaharui diri? Orang bilang, ngapain ada perubahan? Enak zamanku toh. Zaman dulu, wah kalau zaman sekarang terus banyak perubahan, nggak enak. Zaman saya dulu mimpin enak, sekarang berubah, nggak genah gitu ya. Orang seringkali nyaman dengan apa yang sudah ada. Orang seringkali nyaman dan tidak suka adanya perubahan dan tidak suka akan sesuatu hal yang baru ya. Tetapi kita bersama-sama akan bergumul bahwa ternyata GKI harus menjadi gereja yang terus membaharui diri, dan tema ini relevan dengan keadaan kita dan dunia saat ini di tengah masa pandemi yang merubah semua aspek kehidupan manusia. Bahkan gereja pun harus berubah untuk dapat menjadi gereja yang terus melakukan pelayanan dan terus berkarya sebagai mitra Allah dalam menghadirkan damai sejahtera. Kalau gereja tidak mau berubah, kita tidak bisa survive. Kita akan menjadi gereja yang tutup betul-betul karena kita tidak bisa melakukan pelayanan kita di tengah perubahan dunia yang menuntut kita untuk bisa berubah. Nah, pembaharuan baik diri secara pribadi ataupun gereja sebagai suatu komunitas iman adalah suatu proses. Tidak bisa kita mengatakan, oh kita sudah pernah berubah dulu kok sudah. Tidak, itu adalah suatu proses yang terus menerus harus dilakukan. Itu suatu tahapan yang terus harus berkelanjutan. Tidak ada kata usai untuk terus membaharui diri dan terus serupa menuju kepada Kristus sendiri sang kepala gereja. Dari bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik sekalian, Matius 16 ayat 13 sampai 20, kita belajar bahwa sebagai mitra Allah, rekan sekerja Allah, para murid juga harus membaharui diri mereka. Kita boleh menemukan kisah tentang pengakuan Petrus di sana yang menjadi gerak awal perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Kita membaca bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Kaisarea Filipi, jadi Kaisarea Filipi itu masuk daerah Galilea, tetapi letaknya sudah dekat perbatasan antara Syria dan Fenisia, jadi kurang lebih 35 km ke arah timur laut dari Galilea, jadi tidak di dekat tengah kotanya ya. Jadi orang-orang Kaisarea Filipi mayoritas penduduknya adalah non-Yahudi ya, dan orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai daerahnya orang kafir. Jadi bisa dibayangkan percakapan yang kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius itu latarnya ada di tempatnya orang kafir. Dan percakapan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menjadi unik karena kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus kan mereka adalah orang Yahudi. Harus berjalan bersama Yesus masuk ke daerah orang non-Yahudi, dan di tempat itu Tuhan Yesus menanyakan sesuatu hal yang menuntut mereka untuk menjawab pengakuan seperti apa Yesus dalam hidup mereka ya. Ini satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan para murid. Satu, orang Yahudi itu biasanya paling anti masuk ke daerah orang non-Yahudi ya, dekat-dekat aja itu sudah najis, kafir gitu ya. Apalagi ini masuk ke sana dan akan melakukan pelayanan bersama-sama. Nah, dalam percakapan yang kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus mengawali pertanyaannya untuk para murid mengatakan demikian. Kata orang, Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus mengatakan, kalau kata orang, anak manusia itu siapa? Ya, kemudian para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa anak manusia itu Elia, ada juga yang mengatakan bahwa anak manusia itu ya Yeremia, atau anak manusia itu adalah salah seorang dari para nabi. Jadi para murid harus menjawab, menurut orang-orang yang murid-murid dengar itu orang-orang ngomong apa tentang anak manusia. Oke, semua sudah dikumpulkan.
Jawabannya, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau nabi, itu kata orang. Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dari para murid ketika mendengar itu mungkin terkaget ya. Tiba-tiba Yesus bertanya seperti itu. Siapakah Yesus menurut mereka? Mau ngomong jujur itu ya piye, mau bohong itu piye, mau jawab ini takut salah, enggak jawab takut salah, mau ngomong Yesus itu Mesias kok itu di daerahnya orang non-Yahudi, orang kafir, mau menyatakan iman enggak ngomong itu kok nanti dicap bagaimana dengan orang kafir gitu ya. Kemudian dari bacaan kita melihat bahwa yang merespon pertanyaan Tuhan Yesus hanyalah Simon Petrus yang dituliskan di situ ya, yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya. Kita membaca di sana bahwa Simon Petrus dengan tegas mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari jawaban itu kita bisa melihat bahwa Petrus memperlihatkan isi hatinya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan siapakah aku ini menurut kamu, hatinya Petrus itu mengaku, imannya itu mengaku bahwa Yesuslah adalah anak Allah yang hidup, bahwa Yesuslah adalah Mesias. Mendengar jawaban Simon Petrus, Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang keluar dari mulut Simon Petrus, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, itu adalah tuntunan dari Allah Bapa Surgawi. Jadi memang itu keluar dari hati dan mulutnya, tetapi yang memberikan ia kekuatan, tuntunan itu adalah Allah sendiri, sehingga Petrus bisa mengungkapkan imannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus. Patut berbahagia Petrus karena ia mau mengakui imannya dan dibimbing sendiri oleh Sang Allah Bapa. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus juga mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, ia diberi kepercayaan, diberi penugasan dan otoritas untuk melanjutkan karya Yesus dalam memberitakan Injil. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga memperbaharui diri mereka. Apa yang mereka terima, orang-orang ngomong apa tentang Tuhan Yesus, oh ini, tapi dirinya diperbaharui. Kalau menurutku Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Tadinya mereka hanya menjadi pengikut Yesus, dan setelah itu mereka akan menjadi orang-orang yang meneruskan karya pelayanan Yesus. Mereka adalah orang yang diajar. Maka dalam pembaharuan diri mereka bukan hanya menjadi murid, tetapi pada waktunya mereka menjadi pengajar-pengajar, dan betullah mereka menjadi rekan sekerja Allah sendiri untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Dan apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh para murid yang kita baca bersama-sama kisahnya hari ini juga sama seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti murid-murid pada saat itu, kita adalah murid-murid Tuhan masa kini. Apakah kita secara pribadi memperbaharui diri kita? Ya, ataukah kita ya begini-begini saja? Iman kita ya begini. GKI itu penyatuannya 32 tahun, itu penyatuan. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu menjadi satu.
dalam HUT yang kita peringati di bulan Agustus ini. Tapi ada ulang tahun jemaat sendiri setempat, yang itu tergantung dari kapan gereja didewasakan. Nah itu kita HUT kalau Prambanan di bulan November. Ada juga HUT bagaimana sinode wilayah itu terbentuk, ya Jawa Timur sendiri tahun berapa, di bulan apa, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi kita menjadi satu di dalam GKI secara Nah bagaimana dengan kehidupan kita? Orang selalu mengatakan gereja nih, salah gereja nih, salah pendeta nih, salah penatuan nih. Loh, gereja itu siapa? Kalau Bapak Ibu ngomong gerejanya yang kurang, kita seperti menunjuk cermin yang ada di depan muka kita. Sama dengan sedang menunjuk diri kita sendiri. Lalu kita ngomong bangunan gereja jelek, gerejanya tidak terawat, siapa yang bertanggung jawab? Bukankah kita semua? Kita ngomong gereja kosong pada saat ibadahnya onsite, ya tidak menarik. Wong ora mangkat kok, berangkat aja ndak kok, malah ngajak-ngajak nggak usah berangkat aja, nggak usah ikut. Bagaimana kita ngomong gereja kosong, kita aja nggak berangkat. Kita ngomong tentang keuangan gereja, kita ngomong tentang persembahan. Apakah disiplin iman itu tetap kita lakukan? Dalam masa pandemi ini banyak yang mengatakan tidak perlu persembahan. Kenapa? Karena tidak berangkat ke gereja, jadi tidak perlu persembahan. Bertobatlah. Jangan samakan rumah Tuhan dengan gedung bioskop. Kamu bayar dulu baru kamu nonton, terus kamu pulang dengan puas. Jangan samakan pergi ke gereja ini dengan sesuatu yang kamu harus membayar kemudian pulang. Tapi kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, patut bersyukur melalui seluruh kehidupan kita, dan juga kita memiliki disiplin rohani. Tuhan tidak mengatakan seberapa besar yang harus kamu berikan, tetapi kerelaan hati. Apa terus kita harus memberikan semua di masa pandemi yang sulit? Tuhan ya tahu, tapi disiplin rohani kita jangan dilupakan. Kalau menjadi kewajiban pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Kalau menjadi kewajiban pada negara, serahkan pada negara. Tuhan Yesus mengatakan begitu toh. Kita mau ngomong tentang gereja ini itu. Stop. Kita sedang menunjuk diri kita sendiri. Jangan pernah mengatakan karena siapa gereja? Gereja adalah kita. Kita tidak bisa mengatakan itu. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita lemah. Kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tetapi Tuhan Sang Kepala Gereja itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Sang Kepala Gereja itu yang akan senantiasa menuntun langkah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita secara pribadi? Apakah kita membaharui diri kita? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen, iman kita ya tetap seperti itu. Setahun lagi, saya menjadi orang Kristen 32 tahun, karena sebelum saya lahir, orang tua saya juga sudah Kristen. 32 tahun, saya menjadi orang Kristen yang 32 tahun usia kedewasaan iman, atau saya menjadi orang Kristen yang 1 tahun loyo, 1 tahun loyo, atau kita terus dalam keterbatasan kita terus bertumbuh, keterbatasan kita tumbuh terus sehingga kita dewasa di dalam iman. Apa yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita ketika kita belajar? Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi kita adalah jemaat yang didirikan Tuhan di atas batu karang. Itu tandanya kita teguh di atas iman kita, bukan di atas batu karang atos-atosan. Pendirian saya begini, keinginan saya begini, saya berprinsip kuat. Batu karang itu imannya. Tapi kalau imannya lembek, cuma keinginannya saja yang kuat, padahal itu keinginan diri sendiri, itu bukan mencerminkan jemaat yang dibangun
di atas batu karang seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Atau jangan-jangan hati kita yang seperti batu karang, mendengarkan firman Tuhan gak kodal, tidak masuk. Kenapa? Waduh, saya disindir. Mendengarkan firman Tuhan gak masuk, yang menyampaikan saya gak suka. Loh, piye wong firman Tuhan kok masih digitukan? Kesampingkan dulu semua. Tapi kita harus menjadi manusia pribadi yang membaharui diri. Begitu juga dengan gereja kita, GKI Prambanan, ataupun bersama-sama secara GKI secara panggilan dan penugasan itu juga diberikan Tuhan bagi kita sebagai gereja. Kita harus menjadi mitra Allah yang peduli kepada kehidupan, tidak hanya peduli pada diri sendiri. Aku nggak dilayani, dia nggak dilayani, ini nggak dilayani. Tapi kehidupan tuh luas, seluruh alam ciptaan kita perhatikan. Bukan apa-apa diri saya, keinginan saya, harapan saya, kebutuhan saya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi mitra yang mendatangkan damai sejahtera untuk semuanya, bukan hanya diri kita. Sama seperti visi misi GKI kita yang mengatakan bahwa GKI menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera dunia. Jadi yang damai sejahtera itu enggak diri saya di GKI Prambanan tidak menemukan damai sejahtera, ya mau cari di mana ya toh. Tapi kita ini membawa, kita ini mitra Allah yang mewujudkan. Kalau tidak menemukan damai sejahtera, lah bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya menjadi mitra Allah yang mewujudkan? Kalau yang kita kejar hanya tidak mendapatkan, tetapi mewujudkan. Kalau mendapatkan itu berarti hanya untuk kebutuhan saya. Tapi kalau mewujudkan, apa adanya saya, penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tapi Tuhan pakai untuk menghadirkan, mewujudkan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang diajak pergi pelayanan, kemudian harus mengakui imannya, mereka harus terus membaharui diri dan bertumbuh. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, upaya menjadi mitra Allah tidaklah mudah. Kita harus mengakui betul kekurangan kita. Kita harus mengakui betul keterbatasan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita juga merasa dan mengakui bahwa menjadi mitra Allah tidaklah mudah, karena ada tantangan, ada pergumulan yang menjadi kendala, baik itu internal atau eksternal. Kita secara internal aja pasti ada pergumulan yang kita rasakan. Eksternal saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari bersama-sama seluruh dunia, entah itu orang GKI atau bukan, entah itu orang Kristen atau bukan, entah itu orang Prambanan atau bukan, Indonesia atau bukan, kita semua sedang bergumul menghadapi pandemi. Tema kita betul-betul sangat menyentuh. Gereja yang terus membaharui diri. Bagaimana mungkin Bapak, Ibu, kalau tidak ada pandemi ini, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari bersedia mengikuti ibadah online seperti saat ini, duduk manis di rumah? Apakah Bapak, Ibu bersedia menghabiskan kuota? Pastikan kita memilih untuk pergi ke gereja. Malah nggak mangkat, malah nggak berangkat. Hari Minggu yang bangun kesiangan, yang jagong, yang pergi, yang malas, yang macam-macam. Tapi karena ada pandemi ini, gereja harus membaharui diri. GKI Prambanan, bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bersama mengalami. Ketika pertengahan Maret kita sudah tidak ibadah, ada gereja-gereja yang sudah siap untuk ibadah streaming atau online. Kita sangat prihatin bagaimana menghadirkan ibadah. Ibadah minggu diganti dengan ibadah keluarga. Bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah dengan liturgi dan juga firman Tuhan yang dikemas secara sederhana supaya bisa digumulkan jemaat. Ternyata ibadah cuma pakai kertas. Mana kok nggak online? Ya, karena kebaikan Tuhan, ada anak-anak muda yang tergerak untuk menjadi tim multimedia dengan keterbatasan
perangkat dan alat kita bisa menghadirkan ibadah online. Lalu orang bisa mengatakan, kenapa ibadahnya nggak streaming? Dalam ibadah itu tidak mengundang jemaat untuk masuk. Kalau semua siap pasti kita undang. Kalau semua memenuhi, nanti kalau sudah begitu ada tuntutan lain yang itu terus menerus, tapi tidak masalah. Segala masukan baik untuk kita dan gereja kita, ternyata Tuhan pimpin dan Tuhan bimbing untuk bisa memperbaharui diri. Ibadah yang tadinya tatap muka kita bisa secara online. Gereja yang tadinya setiap ibadah ada kegiatan lain, kemudian setiap kegiatan ditiadakan, kita mulai harus diri kita itu mempersiapkan semuanya dengan baik. Kita harus betul-betul diri kita itu dipaskan di situ. Tidak bisa mengikuti, nggak bisa. Kalau tidak tatap muka saya tidak mau, gitu ya. Saya pindah gereja lain. Wah, gereja lain juga akhirnya tutup ya, karena pada saat itu pandemi sedang marak-maraknya. Setelah itu, sekarang ketika kita sedang persiapan, gereja lain sudah buka. Kita tidak buru-buru untuk itu. Kita akan terus menghadirkan kehidupan, bukan ketakutan dan kematian. Dan juga perkembangan-perkembangan yang lain yang harus terus dilakukan gereja di dalam memperbaharui diri. Kita tetap harus mengaku bahwa kita adalah manusia dan gereja yang terbatas. Tapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang memampukan. Sama seperti ketika Petrus dimampukan oleh Allah sendiri sehingga bisa mengakui siapa Yesus. Kita setiap hari juga dimampukan Tuhan. Kita bicara tentang pandemi, ternyata sejak Maret sampai sekarang kita tetap Tuhan pelihara. Pergi ke sana, ke sini, ya kita tetap bisa aman dengan mengikuti protokol kesehatan yang terus diterapkan. Kita ngomong ekonomi sedang sulit, oke, tapi saya makan masih bisa. Setiap kebutuhan masih Tuhan cukupkan, bahkan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kalau kita hitung pengeluaran kita dengan pemasukan kita tuh pasti nggak imbang. Tapi kenapa kok masih bisa berjalan? Itu semua karena Tuhan membimbing. Kita berpikir anak-anak kita yang harus belajar online, nanti HP-nya, nanti pulsanya. Toh kita masih bisa beli pulsa. Toh kita terus dipelihara. Tinggal kita mau lihat mana sisi yang positif atau negatif yang akan kita lihat. Begitu juga sebagai gereja GKI Prambanan, kita juga mengaku bahwa kita punya keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Tetapi langkah perjuangan pelayanan kita tetap Tuhan Yesus berkati. Dan begitu juga dengan GKI yang secara bersama-sama sudah memasuki usia 20-32 tahun. Sudah lama sekali dari selamanya akan sampai selama-lamanya Tuhan menuntun langkah pelayanan kita. Walaupun ada sinode yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gerejanya juga sendiri-sendiri, tetapi Tuhan memberikan roh kesehatian, berderap, berjalan bersama-sama, terus bergandengan tangan, dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bersama-sama mari Bapak Ibu kita terbuka terhadap Tuhan. Kita akui bahwa Tuhan itu Mesias, Sang Penebus, Sang Penolong. Sambil kita bersyukur bahwa Allah Bapa itu senantiasa menerangi pikiran kita sehingga kita boleh terus menjadi mitranya dan juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dan mensyukuri hari ulang tahun penyatuan GKI yang ke-32. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami sebagai GKI di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi gereja Kristen yang ada di Indonesia, tetapi kami menjadi gereja Kristen Indonesia yang meng-Indonesia, yang betul-betul melakukan pelayanan dan panggilan kami di Indonesia ini dan menjadi rekan sekerja Allah, mitra Allah sendiri di dalam mewujudkan damai sejahtera di Indonesia ini dan di tempat kami berada khususnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Sinode Wilayah Jawa Tengah, Sinode Wilayah Jawa Timur yang tetap Tuhan berkati dan Tuhan tolong di dalam pelayanan. Bahkan kami telah 32 tahun disatukan di dalam GKI. Kami berdoa kiranya sebagai gereja yang bersatu, kami boleh berjalan bersama-sama, kami boleh hidup sehati dalam pelayanan, berjalan berderap, bersinergi di dalam setiap karya kami, dan kami percayakan bahwa sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kepala Gereja yang akan menyatukan kami dan terus memberkati pelayanan kami. Apa yang kami alami di dalam bergereja Tuhan, setiap pergumulan, setiap tantangan, hambatan, permasalahan, kami mohon Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan senantiasa menggandeng tangan kami untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang kami alami. Kami juga mengakui keterbatasan kami, kelemahan dan kekurangan kami sebagai gereja, dan kami mohon Engkau Tuhan yang sempurna, yang akan menyempurnakan pelayanan kami dan akan menambahkan talenta dan hikmat di dalam pelayanan kami. Kami juga ingin berdoa untuk GKI Prambanan Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami. Setiap pelayanan boleh kami lakukan dengan baik, dan di dalam masa pandemi ini biarlah pelayanan juga boleh terus berjalan secara online ataupun hal-hal lain yang dapat kami usahakan dalam melayani jemaat. Di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya GKI juga boleh ambil bagian dalam karya pelayanan bagi masyarakat. Kami juga boleh mengedukasi warga gereja kami untuk boleh hidup bersih dan sehat, menaati protokol kesehatan, dan juga terus berdoa kepada Tuhan kiranya pandemi ini segera lalu. Dan kami juga berdoa kiranya akan ada vaksin yang boleh segera digunakan untuk menangani para pasien COVID, dan juga pandemi ini boleh segera berakhir. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan tolong, dan juga bagi mereka yang bergumul tentang sakit penyakit, biarlah Engkau juga yang akan senantiasa menolong, memberkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan pulihkan, Tuhan tuntun, Tuhan berkati, supaya kami boleh menjadi bangsa yang senantiasa berjalan di jalan Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami tetap berdoa untuk para medis, orang-orang yang saat ini sedang bergumul di dalam melakukan pelayanan di bidang kesehatan, para ahli yang saat ini sedang berjuang untuk menemukan vaksin yang saat ini juga sudah ada beberapa yang diujikan. Bila semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan pada waktunya nanti vaksin itu boleh ditemukan dan juga boleh dipakai oleh kami sekalian. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi.
Kami menyerahkan kehidupan kami dalam pertolongan Tuhan. Setiap permasalahan yang kami alami, kami yakin bahwa badai ini akan berlalu dan kami akan memenangkannya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya di dalam masa-masa sulit seperti ini, Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan terus menggandeng tangan kami, menuntun dengan setia. Engkau yang akan terus menolong kami. Engkau yang akan terus memberkati kami, dan Engkau yang akan terus menjadi Tuhan pandu kami, juru selamat kami. Kami menutup syafaat kami ya Tuhan dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan terus bersandar kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa berkat-Nya juga terus tercurah bagi kita. Kini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Ayat persembahan kita terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian KJ 288 bait 1. Mari puji Raja Surga. Jiwa
Mari jemaat Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri untuk menyampaikan doa persembahan. Mari satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Allah kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan ini Bapa. Terlebih lagi Tuhan Yesus, Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk beribadah di hari perhentian-Mu ini Tuhan Yesus. Dan juga kami ucap syukur terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami untuk memberikan persembahan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikanlah persembahan ini Tuhan bagi tangan-tangan yang sudah menyampaikan persembahan ini Tuhan Yesus. Supaya boleh menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja GKI Prambanan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita berderap satu menjadi gereja yang membaharui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Mari jemaat kita pujikan NKB 230 berderaplah satu. Selalu membaharui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.